Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal mu'minun, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Selawat beriring salam kita panjatkan kepada nabi kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari demi hari pun terus berjalan, detik demi detik pun berlalu melewati kita. Tanpa terasa kita berada di bulan terakhir di bulan Hijriyah. Kita berada di bulan Zulqa'dah atau di bulan Zulhijjah. Kita telah melaksanakan hari raya Idul Fitri dan kita berada pada hari ini adalah pada tanggal 13 Zulhijjah, yaitu masih di hari tasyrik. Dengan berjalannya waktu, marilah kita mengambil pelajaran bahwasanya tidak ada satu hari yang berjalan melalui kita kecuali umur kita pun akan berkurang, umur kita pun makin memendek, kematian kita makin dekat menemui kita, dan kita tidak tahu kapan kematian itu pun akan datang menemui kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka khatib wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bekal yang lebih pantas untuk kita persiapkan kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekal, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dengan cara melaksanakan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita untuk memanfaatkan umur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Dan ikutilah keburukan, dosa-dosa yang kalian perbuat, karena sejatinya tidak ada satu manusia pun kecuali melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak salah melakukan perbuatan dosa pasti bersalah. Sebaik-baik yang bersalah adalah bertaubat. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini kami akan mengangkat 4 akhlak, 4 sifat, 4 hal yang harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Karena dalam
kehidupan kita pasti akan berinteraksi dengan sesama manusia. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ada 4 akhlak yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, hendaklah kita memiliki sifat al-afwu. Kita memiliki sifat mudah memaafkan. Maafkan. Sejatinya kita mengetahui bahwasanya tidak ada manusia kecuali memiliki kesalahan, baik kepada dirinya sendiri ataupun kepada kita sesama manusia. Maka hendaklah kita memberikan sifat al-afwu, mudah memaafkan. Allah Subhanahu wa taala memuji dan menyanjung bagi orang-orang yang memiliki sifat al-afwu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersegeralah menuju ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana luas surga tersebut seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Lantas Allah Subhanahu wa taala menggambarkan siapa orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, orang yang mendapat ampunan, orang yang disediakan baginya surga yang seluas langit dan bumi adalah orang yang menafkahkan, mengeluarkan hartanya baik di saat lapang ataupun di saat sulit. Demikian juga adalah orang yang dapat menjaga hawa nafsu emosinya, amarahnya. Dan yang ketiga adalah orang yang mudah memaafkan kepada manusia. Wal afina 'anin nas, yaitu orang yang mudah memaafkan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat baik. Maka hendaklah kita memiliki sifat al-afu, mudah memaafkan. Tidakkah kita ingin kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka maafkanlah manusia yang memiliki kesalahan kepada kita, baik dengan dia minta maaf ataupun sebelum dia minta maaf. Hendaklah kita memberikan maaf, karena al-afu adalah sifat yang mulia yang harus kita miliki. Yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sifat akhlak yang harus kita miliki yang kedua adalah at-ta'awun. Kita harus memiliki sifat saling tolong menolong, yaitu tolong menolong dalam ketakwaan dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling tolong menolong. Ayyuhal mu'minun, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita adalah manusia, makhluk sosial yang kita tidak dapat memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kita butuh dengan bantuan orang lain. Maka tolong menolonglah dalam kebaikan, tolong menolong dalam ketakwaan. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong kita apabila kita selalu berusaha untuk menolong saudara kita. Dan ingat, pertolongan yang kita berikan kepada manusia itu terbatas. Namun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan membantu kita dengan pertolongannya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba apabila hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Pertolongan kita terbatas, pertolongan kita begitu ringan. Namun dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan yang demikian luas, yang demikian besar untuk membantu kita. Maka hendaklah kita ringan tangan, jangan berat tangan kita. Melihat ada kebaikan, melihat ada celah kebaikan, maka mari bantu kepada kaum muslimin, kepada sesama kaum muslimin. Yang ketiga, rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian, sifat yang ketiga yang harus kita miliki adalah sifat kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala sangat menyanjung yang memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat untuk Nabi kita adalah orang yang penyayang. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat tersebut. Dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyayangi umatnya. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama." Sayangilah yang ada di bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit akan menyayangi kita. Sebagaimana tadi bantuan, pertolongan, demikian juga rasa kasih sayang. Hendaklah kita saling mengasihi sesama kaum muslimin, menyayangi, mencintai sesama kaum muslimin. Apa yang menjadi sebab keburukan untuk kaum muslimin, kita coba dan kita bantu untuk menahannya.
apa yang menjadi kebahagiaan bagi kaum muslimin, hendaklah kita datangkan, kita penuhi. Karena kasih sayang sama kaum muslimin ada hal yang pasti yang harus diwujudkan. Mereka adalah orang-orang yang saling menyayangi dan kebenaran. Itulah orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengancam orang yang tidak mencintai yang ada di bumi, Allah tidak akan mencintai dia. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mencintai, dia tidak akan dicintai. Maka irhamu man fil ard. Cintailah semua yang ada di muka bumi ini. Dari sesama manusia, sesama makhluk, sesama hewan, sesama binatang, hendaklah kita berikan kasih sayang kita. Yang keempat, yang harus dimiliki oleh kaum muslimin sebagai sifat dan akhlak dia, yang terakhir adalah al-ithar. Mereka harus memiliki sifat ithar. Apa itu ithar? Mendahulukan kepentingan saudaranya di atas kepentingan dia pribadi. Allah Subhanahu wa taala memuji kaum Ansor karena mereka mendahulukan saudaranya Muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kepentingan saudaranya padahal mereka sendiri sangat membutuhkan. Mereka mendahulukan kepentingan saudaranya padahal mereka sendiri membutuhkan. Mereka mendahulukan makan saudaranya padahal mereka butuh makan. Mereka mendahulukan minum saudaranya padahal mereka butuh minum. Mereka membutuhkan pekerjaan dan mendahulukan pekerjaan bagi saudaranya daripada pekerjaan untuk dirinya padahal mereka butuh. Inilah kaum muslimin, sifat yang harus kita miliki, al-ithar. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah ketika ajal menjemputnya, dia berada dalam kondisi beriman dengan Allah dan hari akhir, dan hendaklah dia mendatangkan kepada saudaranya apa-apa yang ia suka untuk didatangi. Falta'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyuta ilaih. Hendaklah dia mendatangi kepada manusia, memberikan kepada manusia apa saja yang ia ingin untuk manusia mendatanginya. Maka hendaklah kita mendahulukan kepentingan kaum muslimin, kepentingan saudara kita. Kita pikirkan, jangan sampai kita kenyang sedangkan saudara kita mati kelaparan. Jangan sampai kita merasa aman, namun saudara kita hilang rasa amannya. Jangan sampai kita sehat, namun saudara kita biarkan dalam kondisi sakit, tidak ada perhatian sama sekali. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita 4 sifat ini, dan dengan 4 sifat ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kedudukan yang tinggi dengan akhlak mulia di akhirat kelak. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. 5 hal atau 4 hal yang tadi harus kita camkan sebagai bekal kita untuk mengarungi sisa-sisa kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita penuh berkah dengan melaksanakan seluruh amal soleh dan diwafatkan di atas istiqamah, di atas keimanan dan di atas Islam. Kemudian ada 5 hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim dalam menjalani hidup hariannya. 5 hal ini selalu berputar dan ini merupakan siklus kehidupan seorang muslim. Yang pertama, hendaklah seorang muslim apabila ia memulai harinya, ia memulai dengan doa. Hendaklah dia memulai harinya dengan berdoa. Nabi kita Muhammad SAW selalu berdoa setelah salat subuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Demikian juga berikan kami rezeki yang baik. Demikian juga berikan kami kepada amal ibadah atau ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah permohonan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW berusaha, dan ini adalah siklus yang kedua. Hendaklah kita berikhtiar menjalani hari kita dengan menuntut ilmu, mengais rezeki dan memperbagus amal ibadah kita. Yang ketiga, hendaklah kita penuhi hari kita dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Jika engkau telah membulatkan tekad,
maka hendaklah kalian bertawakal setelah kita kerahkan semua kemampuan untuk berikhtiar, untuk berusaha dalam mencari ilmu, dalam mencari maisha penghidupan nafkah, dalam melakukan amal ibadah, hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan mampu menjalankannya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, apa yang kita inginkan tidak akan terwujud. Kalau bukan karena pertolongan Allah, apa yang kita cita-citakan tidak pernah akan kita dapatkan. Yang keempat, ketika kita menghadapi hari, menjalani hari, yang keempat yang harus kita alami, yang harus kita lakukan adalah qanaah. Apa itu qanaah? Adalah ridho dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang cukup, walaupun menurut kita itu adalah bukan yang cukup, maka hendaklah kita bersyukur apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita di hari itu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina bikasratil 'arud, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan dihitung dengan banyaknya perkakas, banyaknya harta benda, namun kekayaan itu ada di dalam hati, yaitu hati yang bersyukur, hati yang ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Yang kelima, hendaklah seorang muslim dalam menghadapi harinya memenuhi dirinya dengan istighfar. Dengan istighfar, apa yang dia alami pasti banyak dengan kekurangan, kealpaan dan kekurangan, maka hendaklah dia isi harinya dengan istighfar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inni atubu ilallahi mi'ata marrah." Nabi SAW mengatakan, "Ayyuhan nas, tubu ilallah." Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku tidak kurang 100 kali bertaubat dalam sehari. Maka hendaklah kita isi 5 hal ini dalam hidup kita. Kita awali dengan doa, berikhtiar dengan sekuat tenaga, kemudian kita bertawakal, qanaah, dan tutup dengan istighfar. Dan kita akan ulang lagi pada hari berikutnya. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memulai suatu perintah yang ia mulai dengan dirinya sendiri. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat telah menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum mukminin, wahai kaum muslimin, panjatkanlah salam dan ucapkanlah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma irfa' annal bala, Allahumma irfa' annal bala, Allahumma irfa' annal bala wal waba wa su'il qada waz zina war riba ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.